Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu Titi. Terima kasih Bapak. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu waktunya. Hari ini saya ingin melakukan interview ke panjenengan selaku pimpinan di SMA Negeri 1 Grabagan terkait tugas saya sebagai calon guru penggerak. Betul, monggo. Hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dengan nilai-nilai kebajikan yang biasanya saling bersinggungan. Untuk kasus-kasus yang biasanya panjenengan hadapi yang mengalami dilema etika di SMA Negeri 1 Grabagan ini, Bapak. Baik. Ini kasusnya kan tentu untuk guru dan tendik ya. Bapak, betul. Baik Bapak, napa bisa saya mulai untuk pertanyaan yang pertama? Untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Bapak hadapi? Ini Bu Titi, karena memang bawaan dari sifat manusia itu berbeda-beda ya. Tentunya kita sebagai pimpinan juga harus paham siapa bawaannya bagaimana, itu kita harus paham per personal. Nah, cara mengidentifikasi itu kita lihat secara general, kebiasaan. Biasanya begini, kok beda, dan lain sebagainya. Ada suatu paradigma yang berbeda, maka disitulah nanti modal awal kita bahwa disitu pasti ada sebuah distorsi atau dilema. Itu cara mengidentifikasi seperti itu. Bapak. Baik, untuk pertanyaan yang kedua Bapak, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bapak dan sama-sama mengandung nilai kebajikan untuk keduanya. Pripun Bapak? Ini Bu Titi. Jadi dalam ajaran agama dan juga dalam kenegaraan kita tidak boleh meninggalkan musyawarah. Artinya jangan sampai kita mengandalkan, mengedepankan keputusan secara pribadi. Tetapi pengalaman saya memimpin dimanapun itu selalu mencari data demi data dari berbagai sumber dulu. Nah, dari berbagai sumber, apalagi ada orang dekat yang bisa kita ajak untuk sharing ya, dialog, sehingga keputusan nanti yang akan disampaikan itu benar-benar sudah melalui data-data yang valid atau mendekati valid. Dan lagi kepala sekolah itu kan punya tim manajemen. Artinya keputusan itu juga sudah dimusyawarahkan di dalam tim manajemen. Baik itu keputusan untuk penghargaan positif maupun keputusan untuk menyampaikan punishment yang cocok. Itu Bu Titi. Siap Bapak, terima kasih. Lanjutnya Bapak, pertanyaan selanjutnya yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini dalam menghadapi dilema etika ini? Terima kasih. Jadi langkah atau prosedurnya yang pertama itu saya klarifikasi berita, klarifikasi permasalahan. Benar tidaknya. Iya betul. Jadi kita jangan sampai langsung menelan mentah-mentah informasi ya. Jadi kita cari validasi dulu di berbagai sumber. Terus setelah itu identifikasi masalah seperti tadi. Terus karena kesibukan mungkin maka kita lihat dulu, kita timbang masalah ini urgent apa enggak, atau segera dijadwalkan atau bisa dijadwalkan di lain waktu. Nah, jadi ada schedule atau enggak? Ada prioritas. Ada prioritas ya. Setelah kita laksanakan prioritas, kalau memang itu segera dan wajib untuk penanganan yang urgent, maka segera sebagai pimpinan kita mengambil suatu langkah dengan cepat. Ini adalah hal. Kemudian jangan lupa ada pencatatan atau hitam di atas putih dari sebuah tindakan, karena ini diperlukan sebagai recording, sebagai catatan kearsipan bahwa sekolah mengadakan suatu tindakan pembinaan. Gitu, Bu Titi.
Baik Bapak, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di SMA Negeri 1 Gerobakan ini Bapak? Terima kasih. Kalau saya ini orangnya kan suka kekeluargaan. Sehingga seandainya terjadi kasus ya, yang di dalamnya itu tanggung jawab saya sebagai pimpinan, maka saya akan selalu mengedepankan kekeluargaan lebih dulu. Jadi akan saya ajak duduk dalam suasana yang nyaman, sharing bersama, mungkin juga ada kopi ya, sehingga ngobrolnya itu tidak tertuju kepada satu permasalahan itu, tetapi lebih hangat lebih familiar, dan juga pembicaraan itu longgar, tidak keterpaksaan. Terus kemudian saya juga biasanya mengambil janji ya. Jadi kalau sudah kita arahkan, kemudian ada dia sendiri justru malah mengaku ya dan minta maaf gitu, dia sendiri juga biasanya akan melakukan promise ya, janji. Misalkan ya, baik Pak, untuk yang selanjutnya setiap Senin pasti saya akan datang upacara, karena itu memang kewajiban sebagai pegawai negeri Pak. Itu contohnya. Contoh realnya seperti itu Bapak. Pertanyaan selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Kalau tadi yang efektif, sekarang tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi. Tantangannya adalah kita harus soft, halus, lembut. Artinya jangan berapi-api, tapi berair-air ya. Tantangannya itu kadang-kadang masalah itu rumit atau pelik, bahkan kadang menyangkut kepada instansi lain, kadang masalahnya itu menyangkut keluarganya, kadang juga menyangkut pribadinya. Nah, ini merupakan tantangan-tantangan, tetapi karena hal-hal semacam itu merupakan tugas pokok sehari-hari dari pimpinan, maka kita harus mampu untuk meminimalisir tantangan itu. Bukan berarti kita dikalahkan dengan tantangan itu, enggak. Nah, apalagi Bu Titik nanti jadi guru penggerak, potensi untuk jadi kepala sekolah seperti saya. Jadi nanti sambil belajar begini Bu, ya, tantangan seberat apapun itu kalau dilaksanakan dengan hati-hati, dengan lembut, dengan baik, insya Allah dalam bahasa Indonesianya, peribahasanya dulu, kita dapat ikannya, jangan sampai keruh airnya. Itu Bu Titik. Siap. Terima kasih Bapak. Selanjutnya Bapak, apakah panjenengan memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, ataukah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan Bapak? Terima kasih ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa dilema itu ada yang skala prioritasnya sangat penting sekali diselesaikan, ada yang medium, ada yang ringan. Nah, saya biasa men-schedule itu, walaupun itu dalam catatan kecil saya di buku saya ya. Jadi tetap saya schedulekan, karena apapun itu harus memenuhi syarat planning, organizing, actuating, evaluating. Jadi seperti itu. Jadi saya mengedepankan suka yang terjadwal. Kecuali ya, kecuali kadang-kadang ada sesuatu yang insidental ya, muncul tiba-tiba, maka tanpa schedule pun juga harus kita beri waktu untuk penyelesaian. Siap. Selanjutnya Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang panjenengan hadapi? Jadi ada tim, namanya tim manajemen yang selalu solid. Jadi tim manajemen itulah
yang selalu saya rapatkan barisannya untuk memikirkan bersama. Ya, karena kalau keputusan itu keluar dari satu kepala saja, itu kadang-kadang baik bagi diri kita, belum tentu baik untuk yang lain. Tapi kalau melalui tim manajemen, maka akan ada banyak usulan, akan banyak saran, bahkan kritik. Ya, kita rame di musyawarah nggak apa-apa. Tapi nanti akhirnya suatu keputusan yang kita ambil itu keputusan yang paling baik di antara yang baik. Gitu. Nggih, Bapak. Selanjutnya dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan dalam mengambil keputusan mengalami dilema etika, Bapak? Jadi banyak hal dari kasus ke kasus, dari masalah ke masalah, bahkan sejak kita jadi guru sebelum jadi pimpinan, kita jadi wakasek, itu selalu belajar dan belajar. Jadi hal yang dapat saya petik sebagai pengambil kebijakan di kasus dilema ini, bahwa dengan banyaknya kasus yang pernah kita temui, maka kita punya sejuta jurus untuk menyelesaikan, mendewasakan kita. Terus yang kita tangani pun tidak merasa dirugikan, yang kita tangani juga well-being, senang, bahagia. Jadi kita mengedepankan kebersamaan. Ini Bu Titi. Janji Bapak, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan sudah panjenengan jawab semuanya dengan baik, dan saya mendapatkan banyak wawasan dari pertemuan wawancara hari ini, Bapak. Mungkin yang terakhir panjenengan bisa memberikan sesuatu kesimpulan atau pesan untuk saya sendiri sebagai calon guru penggerak dalam ketika menghadapi dilema etika, Bapak. Terima kasih Bu Titi. Jadi yang pertama, awal saya sampaikan adalah rasa bangga, rasa senang, rasa sangat mengapresiasi kepada para guru yang mau bersusah-susah, mau mencari ilmu sebagai calon guru penggerak seperti panjenengan. Ya. Saya doakan lancar di dalam menempuh tahap-tahapnya dan nanti benar-benar jadi guru penggerak yang hebat. Kemudian karena rutenya sangat panjang dan cerah masa depannya, guru penggerak akan menjadi leader, akan menjadi kepala sekolah, maka dengan bekal yang cukup selama jadi guru penggerak akan juga menjadi kepala sekolah yang hebat dan handal. Terus masalah guiding question tentang dilema etika, coaching, kemudian juga permusyawaratan, pengambilan keputusan, decision maker, itu semuanya nanti proses. Ya, proses. Tidak terasa nanti akan ditemui di setiap langkah, dan itu pembelajaran yang hebat. Seperti pepatah menyampaikan bahwa experience is the best teacher, bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu pesan saya. Selamat mengikuti tahapan-tahapan guru penggerak yang hebat. Terima kasih Bapak atas waktunya pada kesempatan hari ini. Mungkin panjenengan kan masih banyak schedule, masih jadwal ada yang lain. Saya mohon maaf bila mengganggu waktu panjenengan hari ini di sela-sela kesibukan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bu Titi. Selamat siang kembali. Pangapunten, hari ini saya mengganggu waktu panjenengan, meminta waktu panjenengan untuk mengadakan sesi wawancara Bapak kepada kepala sekolah, terkait ini pengambilan keputusan selama panjenengan menjadi kepala sekolah, dalam kasus-kasus di mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan, atau untuk kasus-kasus dilema etika yang sama-sama benar, Bapak. Siap. Bersedia nggih Bapak? Siap, bersedia. Baik Bapak, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan dalam wawancara ini. Nanti panjenengan bisa menjawab sesuai pengalaman yang panjenengan
dapat Oke. dan panjenengan alami selama menjadi kepala sekolah, Siap. baik di sini maupun di sekolah-sekolah Yang sebelumnya. sebelumnya nggih. Nggih. Siap, siap. Terima kasih Bapak. Saya mulai nggih. Pertanyaan yang nggih. pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kita awali dengan klarifikasi kasus yang sedang terjadi. Nggih. Kasus ini masuk dilema etika atau masuk bujukan moral. Nggih. Sama-sama benarnya atau ada benar salahnya. Dari situ kita baru melangkah. Nggih. Baru melangkah ke Baru tahap melangkah, berangkat. baru melangkah ke tahap selanjutnya. Nggih. Baik Bapak, untuk yang pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jika ada kasus yang mengandung nilai kebajikan yang sama-sama benar, Nggih. kita pertimbangkan asas kemanfaatan. Nggih. Jadi jika kemanfaatannya lebih besar, maka itu yang kita pertimbangkan untuk diambil menjadi sebuah keputusan. Jika kemanfaatannya kurang, kita abaikan. Jadi mengambil yang lebih besar nggih. Mengambil kemanfaatannya yang lebih besar, baik itu untuk yang berkasus maupun untuk lembaga yang ditempati. Nggih, siap. Oke. Baik, untuk yang pertanyaan ketiga Bapak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan supaya kita tidak salah langkah, biasanya kita menggali informasi. Nggih. Kita awali menggali informasi dari pribadi yang bersangkutan, pribadi yang berkasus. Nggih. Nanti kita sinkronkan dengan teman-teman sejawat atau kita gali informasi dari luar, bisa dari paguyuban, bisa dari wali siswa, atau bisa dari stakeholder yang bersinggungan dengan sekolah, supaya kita dalam mengambil keputusan bisa memuaskan semua pihak dan tidak merugikan pihak yang lain. Siap. Berarti agar tidak merugikan yang lain-lain ya Pak. Siap. Baik Bapak, selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang panjenengan hadapi? Beberapa kasus yang pernah saya hadapi, saya tidak menyinggung atau menyebut satu kasus per kasus, tetapi saya biasanya kalau mengambil keputusan jika ada kasus pada lembaga yang saya pimpin, baik yang sekarang maupun yang sudah lalu, kita utamakan untuk mengambil keputusan secara musyawarah, sehingga keputusan yang kita ambil ada kemufakatan, tidak melulu apa yang saya putuskan, saya inginkan itu saya anggap benar. Berarti kalau ada musyawarah, kebenaran ada di pihak saya dan ada di pihak yang berkasus. Insya Allah seperti itu. Lajeng Bapak, apakah ada tantangan yang selama ini panjenengan hadapi ketika pengambilan keputusan dalam dilema etika pada kasus-kasus yang selama ini panjenengan hadapi? Tantangan apa nih? Kalau tantangan sebenarnya ya ada, tetapi tidak signifikan. Biasanya kalau kita menjumpai keluarga kita yang berada di lembaga, baik itu pendidik maupun tenaga kependidikan, kita panggil, tetapi biasanya yang bersangkutan perlu klarifikasi masalah ini, biasanya merasa tidak bersalah atau merasa tidak kurang di dalam berbuat, merasa benar, sehingga perlu kita klarifikasi sesuatu yang dikerjakan itu perlu ada semacam kebenaran menurut umum, bukan kebenaran menurut pribadinya. Jadi nanti kita bicara itu enak, beliaunya merasa tidak disalahkan, tetapi kita merasa juga masih dalam koridor menghormati yang bersangkutan. Siap Bapak. Baik, selanjutnya Bapak, apakah panjenengan memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau prosedur seperti apa yang panjenengan jalankan? Biasanya kalau ada kasus, untuk kasus-kasus seperti yang panjenengan sebutkan,
kita menanganinya tidak terjadwal, tetapi kita tangani kasus per kasus. Jika hari ini ada kasus, maka kasus yang hari ini ada kita cari penyelesaiannya. Tetapi untuk menyelesaikan kasus supaya yang bersangkutan tidak merasa direndahkan atau tidak merasa dihakimi atau dilecehkan, biasanya kita ambil kesepakatan satu tempat, satu waktu yang nyaman. Ya secara etika menghargai beliaunya merasa nyaman, kita memecahkan masalah merasa nyaman, endingnya nanti kita sama-sama enak. Yang bersangkutan juga merasa enak, saya selaku pimpinan juga merasa enak. Insya Allah setelah itu kasus selesai sama-sama berjalan enak. Win-win solution, insya Allah gitu. Siap Bapak. Lanjut pertanyaan berikutnya adalah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika? Begini, kalau satu lembaga ada sesuatu yang kurang menurut saya, baik itu untuk guru maupun tenaga yang lain, kita gali informasi lewat temannya dulu, lewat teman sebaya, lewat teman sejawat. Apa benar? Jangan-jangan informasi ini tidak berimbang, gosip. Hanya bisa-bisa gosip atau bisa-bisa hoax. Nanti kalau ini hoax akan jadi masalah baru, justru tidak menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Jadi kita klarifikasi baik ke teman sejawat maupun ke teman sebaya, supaya dipastikan bahwa ini betul-betul masalah, tidak merugikan semua pihak. Bisa seperti itu. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Saya merasa dalam memimpin jika ada kasus dan tidak dapat menyelesaikan, biasanya di antara saya dan yang bersangkutan itu insya Allah merasa puas. Dan akhirnya yang bersangkutan ada perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Artinya apa? Masalah yang dihadapi itu dapat diselesaikan dan hasilnya menjadi lebih baik dari sebelum diselesaikan. Dan yang bersangkutan nyaman gitu. Yang bersangkutan insya Allah nyaman, tidak direndahkan. Insya Allah seperti itu. Saya di dalam melaksanakan semua kegiatan baik yang bermasalah maupun tidak, itu selalu mengedepankan kolektif kolegial, sama-sama. Tidak harus saya yang ambil keputusan, tidak harus saya yang harus berbuat, tetapi kita cari ya seperti tadi yang saya sampaikan, win-win solution dan mengedepankan pendekatan humanis insya Allah gitu. Jika dari penjenengan yang bersangkutan misalnya baik, mengapa tidak dipakai? Belum tentu yang dari saya itu lebih baik. Jadi kalau kita menggunakan pendekatan kolektif kolegial, punya win-win solution, insya Allah endingnya alhamdulillah untuk lembaga baik. Terima kasih Bapak. Jawaban panjenengan sangat bijak sekali, membantu saya memberikan pengalaman terbaik untuk nanti bisa menyelesaikan masalah atau kasus yang terkait dengan dilema etika dengan efektif, bijak dan tepat tentunya. Baik Bapak, pertanyaan saya sudah panjenengan jawab semuanya. Yang terakhir, mungkin ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan untuk saya selaku CGP ini, mungkin dalam menghadapi dilema sehari-hari untuk saya Bapak. Pengalaman Bapak kan banyak nih, mungkin bisa dibagikan untuk saya. Utamanya yang berkaitan dengan masalah dilema etika, saya pesan kepada Bu Titi Nurhayati, Bu Titi Nurhayati, supaya di dalam pengambilan keputusan jika ada masalah dilema etika, kita mengedepankan pendekatan humanis, lebih mengutamakan pendekatan humanis supaya apa? Supaya masalah yang akan kita pecahkan hasilnya baik, tetapi tidak menimbulkan masalah. Masalah yang saya maksud misalnya
yang bersangkutan kita ajak komunikasi tetapi di kemudian hari merasa tidak enak di hati, ini kan jadi masalah. Masalah baru. Masalah baru. Niatnya menyelesaikan masalah, tetapi hasilnya ada masalah baru. Nah, ini yang perlu dihindari. Itu saran saya untuk Bu Titi dan salam hormat, mudah-mudahan panjenengan bisa sukses menjadi guru penggerak untuk guru penggerak angkatan berapa? 9, untuk guru penggerak angkatan 9 dan bisa bermanfaat untuk komunitas, utamanya untuk komunitas sekolah SMA. Dan Gerabakan nih, wilayah Gerabakan. Lebih fokus untuk wilayah Gerabakan nggih. Itu yang bisa sampaikan. Salam saya untuk Pak Ruri, kepala sekolah. Siap Bapak, terima kasih atas waktunya pada siang hari ini. Mohon maaf sebelumnya karena sudah menyita waktu panjenengan. Terima kasih sudah membantu saya dalam menyelesaikan tugas CGP ini. Mohon maaf apabila tadi selama saya mengajukan pertanyaan wawancara ada yang menyinggung atau ada yang keliru semata karena kekurangan saya. Mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.